Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalidah Rohdatul Jannah dengan NIM 230109511008. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi ICP. Saat ini saya akan membawakan materi tentang sumber daya manusia yang berada di daerah saya, tepatnya di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Toli-Toli. Hasil analisis matriks klasen, tipologi, pola pertumbuhan sektor ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai sektor maju dan tumbuh cepat adalah sektor pertanian. Sektor inilah yang sebaiknya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk dikembangkan. Sektor pertanian mempunyai kinerja laju, pertumbuhan dan kontribusi ekonomi yang lebih besar daripada Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 6,74% rata-rata laju pertumbuhan dan 50,61% untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Toli-Toli. Sektor pertanian mempunyai peranan dan penciptaan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Toli-Toli. Walaupun terjadi penurunan selama periode 2006 sampai 2009, pertumbuhan dan kontribusi ekonomi yang lebih besar daripada Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 6,74% rata-rata laju pertumbuhan dan 50,61% untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Toli-Toli. Sektor pertanian mempunyai peranan dan penciptaan nilai tambah pada perekonomian Kabupaten Toli-Toli. Walaupun terjadi penurunan selama periode 2006 sampai 2009, kontribusi PDRB sektor pertanian dari tahun 2006 sebesar 51,34% menurun menjadi 51,17% pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 menurun menjadi 50,36%, pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 49,86%, dan pada tahun 2010 naik menjadi 50,34% rata-rata dari kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Toli-Toli. Ini lebih besar daripada kontribusi sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah, karena sumber daya alam Kabupaten Toli-Toli sangat berpotensi di subsektor tanaman, perkebunan, dan perikanan. Hasil perbandingan laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi PDRB di masing-masing sektor industri pengolahan termasuk kuadran 2, yaitu sektor maju tetapi tertekan. Sektor industri pengolahan mempunyai kinerja kontribusi ekonomi yang lebih besar daripada Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu 7,77% rata-rata kontribusi PDRB Kabupaten Toli-Toli dan 6,43% untuk kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tengah. Sektor pertanian mempunyai kinerja laju pertumbuhan PDRB yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 5,66% untuk Kabupaten Toli-Toli dan 6,67% untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Dilihat dari hasil analisis klasen tipologi, tidak ada satu sektor pun yang berada pada kuadran 3, yaitu sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Hasil analisis klasen tipologi ternyata masih banyak sektor ekonomi yang berada dalam kuadran 4, yaitu sektor relatif yang tertinggal. Klasen tipologi menjelaskan bahwa sektor-sektor ini kurang berkembang karena dilihat dari hasil analisis laju pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor di Kabupaten Toli-Toli lebih kecil daripada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kebijakan pembangunan yang terpusat pada sektor ini memiliki efek multiplier rendah dan sektor swasta yang kurang berkembang menjadi penyebab sektor-sektor ini tidak berkembang. Sektor-sektor yang termasuk kategori ini yaitu sektor pertambangan dan penggalian, listrik dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran,
pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif di Kabupaten Toli-Toli yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Dampak keunggulan kompetitif terhadap sektor pertanian sebesar 28,13 miliar, terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,66 miliar, terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,20 miliar, dan terhadap sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 0,97 miliar. Subsektor yang paling memiliki keunggulan kompetitif pada sektor pertanian adalah subsektor tanaman perkebunan. Dampak keunggulan kompetitif terhadap subsektor ini sebesar 53,2 miliar. Sedangkan subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu subsektor hotel, dampak keunggulan kompetitif terhadap subsektor ini sebesar 0,06 miliar. Subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif pada sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu subsektor angkutan jalan raya. Dampak keunggulan kompetitif terhadap subsektor ini sebesar 6,41 miliar. Dampak keunggulan kompetitif pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yaitu subsektor lembaga keuangan tanpa bank sebesar 0,10 miliar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Sip, Fabio.